Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 383. Kenshin yang dimarahi Pak Bernaldi, pimpinan tertinggi di perusahaan ini. Kenshin pun mengerti, orang yang paling dihormati itu terganggu dengan dirinya, yang kerja cleaning service. Oleh karena hal itu, Kenshin pun keluar, dengan membawa alat kerjanya, hingga Sabria pun merasa kasihan. Begitu pula dengan ayahnya, melihat Kenshin, yang baru kerja di sini, sudah mendapatkan marah, ditegur dengan kerasnya. Semua staf di situ pun belum tahu akan laki-laki yang keluar pintu, yang kerja cleaning service itu adalah seorang bos muda dari perusahaan yang besar, dan pembicaraan di antara mereka selesai. Pak Freddy pun kembali ke kantornya. Begitu pula dengan bos utama dan anaknya, serta para staf yang mendampingi. Mereka meninggalkan tempatnya. Kemudian waktu pulang tiba, Kenshin sudah menaiki motornya. Saat di depan perusahaan, di sebuah jalan raya, dilihatnya Lisa, yang lagi berdiri sendiri. Rupanya Lisa sedang menunggu angkutan, yang tak kunjung datang. Para staf karyawan di situ, yang kebanyakan laki-laki, mereka pun menawarkan diri, ingin mengantarkan Lisa. Namun Lisa selalu menolaknya. Lisa itu mengatakan, kalau lebih senang pulang sendiri. Dan Kenshin yang melihatnya, melihat Lisa dari kejauhan. Kenshin pun menghampiri. Kemudian Kenshin bertanya, apa Mbak Lisa ini sedang menunggu angkutan ya? Emangnya di sini tinggal di mana? Lisa yang terkaget, didatangi cowok yang dikenalnya. Ia langsung menjawabnya, oh ini tuan muda. Oh maaf, maksudnya Mas Kenshin. Saya di sini tinggal di sebuah kos rumah, yang tak jauh dari tempat kerja. Kenshin pun bilang, terus sekarang Mbak Lisa ini mau naik angkutan gitu ya? Apa sebelumnya juga begitu? Mbak Lisa pernah naik seperti ini? Oh ya, mobilnya Mbak Lisa yang kemarin. Kenapa nggak dibawa ke sini? Kenshin membuka percakapan, meski ia tahu sendiri, kondisi cewek di depannya ini sedang tidak baik, dan Lisa pun menjawabnya, kan tadi sudah saya cerita Mas Kenshin, kalau semuanya sudah disita, termasuk mobilku itu. Jadi ya begini, saya tak punya lagi. Padahal mobilku itu hasil kerja sendiri, tapi diambil juga. Kenshin lalu menyahut, oh ya maaf, aku baru ingat. Mbak Lisa tadi kan sudah bilang. Aku malah bertanya lagi. Kemudian Kenshin mengeluarkan sebuah amplop, langsung diberikan ke Lisa. Dan Kenshin pun bilang, oh ini Mbak Lisa, terima sedikit uang ini, untuk kebutuhan esok hari. Kan Mbak Lisa tadi bicara, kalau tinggal di sini bekalnya sedikit, terpaksa harus menghemat. Ini mbaknya terima saja, kalau butuh lagi bilang saja sama saya. Lisa pun terkejut, diberi uang tuan muda. Dan Lisa pun bilang, nggak usah Mas Kenshin, saya punya uang sendiri. Kenshin pun bicara, sudah nggak apa Mbak Lisa, diterima saja, nggak usah malu-malu. Lisa pun jadi terharu, tuan muda ini baik sekali. Meski ia kemarin mengkhianati, tak menepati janji menolong temannya, tuan muda pun masih begini perhatian sekali ke dirinya. Lisa pun langsung bicara, kalau gitu, saya jadi nggak enak nih. Udah merepotin sekali. Saya terima kasih banyak ya Mas Kenshin. Mas Kenshin sudah baik. Kemudian Kenshin berpesan, oh ya Mbak Lisa, ini kan ada di luar kota. Mbaknya jauh dengan keluarga. Jadi kalau diajak keluar oleh cowok yang nggak dikenal, maksudnya pegawai yang di situ, Mbak Lisa jangan mau. Pesan Kenshin itu didengar Lisa. Dan Lisa pun salah mengartikan. Malah ia terbawa perasaan. Kemudian Lisa menjawab, iya Mas, saya mengerti. Ini pun tadi mau dianterin mereka pulang, tapi saya nggak mau. Kenshin pun tersenyum. Lalu ia bilang, ya sudah kalau begitu. Itu Mbak Lisa, angkutannya sudah datang. Maaf ini tadi mau aku anterin, tapi nggak enak motorku jadul begini. Entar Mbak Lisa pasti malu. Padahal Kenshin teringat Kaori, istrinya yang di rumah. Kenshin nggak berani membonceng wanita lain selain hanya Kaori. Dan Lisa menjawabnya, bisa aja masnya ini bicara. Emang saya bilang malu gitu ya? Kapan ya bilangnya? Lisa tersenyum, kemudian berpamitan. Kalau gitu Mas Kenshin,
Saya jalan dulu ya. Dan Kenshin pun mengiyakan. Sedang Lisa naik mobil angkutan. Ia kembali pulang ke tempat kosnya. Sore itu hampir gelap. Matahari sudah tak nampak. Kenshin melajukan motornya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja, Kenshin dicegat orang. Motornya dihentikan. Lalu orang itu bilang, "Maaf sebelumnya, masnya bisa mampir sebentar. Kita ada makan gratis di sini." Rupanya orang itu menghentikan Kenshin karena Kenshin berseragam cleaning service. Lalu Kenshin pun melihat sebuah restoran besar yang baru saja dibuka. Nampak banyak bunga ucapan selamat berbaris di halaman depannya. Kemudian Kenshin melihat lagi, tak hanya dirinya yang dihentikan, melainkan banyak sekali orang yang turut pula diundang. Dipersilahkan masuk ke restoran. Baik itu abang becak, security, petugas kebersihan, maupun yang lain yang lewat jalan itu, langsung saja dihentikan, termasuk juga pengemudi online yang ada di situ. Kenshin pun masuk ke dalam, langsung diberikan makanan, diantar ke tempat duduknya. Begitu pula dengan orang yang lain, diperlakukan sama. Kenshin yang tak mengerti, ia yang sempat menolak tadi, tak mau masuk ke sini. Namun karena dipaksa sekali, Kenshin pun menuruti. Setelah duduk di kursinya, Kenshin diberitahu oleh pelayan restoran itu, kalau tempat ini baru saja diresmikan. Usaha makanan ini baru dibuka. Singkat cerita, pelayan itu berkata, pimpinan restoran ini meminta untuk mencari orang, khususnya fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, untuk diundang masuk ke dalam, menikmati hidangan, dengan tanpa bayar. Ini pun sudah 3 hari berlangsung. Bos restoran kami membagikan makanan secara gratis, dan hari ini kami dianjurkan untuk mencari pekerja jalanan, termasuk masnya ini, yang kerja cleaning service. Mendengar penjelasan seperti itu, Kenshin pun mengerti, ternyata yang punya restoran ini, orangnya baik hati, yang jarang ditemui. Kemudian di tengah makan itu, Kenshin bilang pada pekerja yang di situ, "Mbak mau tanya, apa di sini ada musola ya? Saya mau sholat maghrib." Yang ditanya pun menjawab, "Oh ada mas di belakang. Masnya jalan lurus saja, nanti belok kiri." Di situ sudah terlihat, Kenshin pun berdiri, tasnya ditinggal di kursi, termasuk jaketnya. Pekerja itu pun bilang, "Masnya bawa saja tas dan jaketnya ini, nanti bisa hilang, sebab di sini banyak orang." Namun Kenshin menyahut, "Nggak apa mbak, taruh di sini saja, lagian juga gak ada barang berharganya. Ini pun jaket lama, tasnya pun juga sama, jadi siapa yang mau mengambilnya?" Kenshin sedikit tertawa, pekerja itu pun tersenyum. Kemudian Kenshin pun berjalan meninggalkan tempat itu. Di saat Kenshin ke belakang, di saat itu pula, pimpinan yang baik hati, pemilik usaha restoran ini, keluar ke tempatnya tamu, yang lagi makan bersama. Rupanya pimpinan itu, dia seorang wanita, cantik paras wajahnya, hadir menyapa tamu-tamu yang lagi makan di situ. Pemilik restoran ini pun nampak begitu senang melihat wajah yang bahagia, penuh senyum dan ceria dari tamu yang diundangnya. Orang-orang tersebut pun sama menyapa ke pemilik restoran, mengucapkan rasa terima kasih karena sudah diberi makan gratis, serta sambutan yang ramah. Di tengah hal itu, si pemilik restoran hendak kembali ke dalam. Saat ia berjalan, dilihatnya satu kursi yang tak ada orangnya, tapi ada jaketnya, serta pula tasnya. Wanita pimpinan itu agak terheran, seperti pernah melihatnya. Kemudian ia bertanya pada salah satu pegawainya, "Oh ya Mbak Ani, ini apa ada orangnya ya? Kok ada barang di sini? Makanannya pun belum habis." Pegawai itu menjawab, "Oh ini ada orangnya Mbak Rena. Orangnya lagi di musola belakang, lagi sholat maghrib katanya." Dan ternyata, yang disebut ini, pemilik restoran ini, adalah si Rena Larazati, yang kemarin tak datang ke acara nikahnya Kenshin. Ternyata dia sibuk membuka restoran, berada di kota ini. Si Rena itu pun tak mengetahui kalau tas dan jaket di kursi adalah miliknya Kenshin. Ia menjadi lupa, karena sudah lama rasanya. Kemudian Rena berjalan lagi, menuju kantornya sendiri. Detik-detik hal mengejutkan akan terjadi. Si Rena yang di sini, mungkin takkan menyangka, di restorannya ini, ada laki-laki, yang pernah mengisi hati. Akankah Kenshin yang di situ
sempat bertemu Rena, ataukah Kenshin langsung keluar, meninggalkan tempat itu? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya